Halo, Shalom, jumpa lagi dengan saya Nigel dan kita masih dalam masa-masa social distancing dan gerakan untuk stay at home atau di rumah aja. Dan seperti yang saudara-saudara lihat, saya sedang berada di Ceng ceng, kantor. Ya, benar sekali. Saya tetap di kantor, saya tetap ngantor. Karena menurut saya pribadi, virus corona dan nggak ngantor itu sama-sama menyebabkan kematian. Loh iya, kan virus corona, jika orang terpapar virus corona menyebabkan kematian. Dan nggak ngantor berarti nggak gajian. Nah, kalau nggak gajian, lama-lama menyebabkan kematian. Oke. Masih mending virus corona. Virus corona mah belum tentu kepapar virus, tapi kalau nggak ngantor, sudah pasti tidak gajian, berarti sudah pasti menuju pada kematian. Enggak lah, itu bercanda ya. Bercanda. Dan oke, kesempatan hari ini saya rindu membagikan beberapa tips untuk worship leader ketika akan melayani ibadah online. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang saya perlu kasih tahu ya. Pada dasarnya ibadah online dan ibadah konvensional yang kita lakukan bersama-sama itu pada prinsipnya itu sama aja sebenarnya. Nggak begitu banyak perbedaan. Sama-sama ibadah, sama-sama pelayanan, dan pasti sama-sama harus beri yang terbaik. Baik itu dari segi persiapan. Persiapan itu terlebih persiapan rohani. Terus dari segi penampilan, dari segi suara, semua itu harus beri yang terbaik. Dan menurut saya ibadah online itu ada beberapa jenis, dan saudara-saudara boleh lihat di Google ya, silakan searching di Mbah Google pengertian streaming atau live streaming atau siaran langsung atau live recording. Saat ini kita mau langsung di beberapa tips sederhana untuk worship leader ketika ibadah online, dan check it out. Nah, yang pertama adalah lakukan semuanya seperti biasa ya. Mulai dari salam, sapaan, kode jari ke pemusik ataupun ke singa, penyembahan atau bermazmur dan yang lain-lain itu lakukanlah seperti biasa, sama seperti saudara-saudara worship leader atau memimpin ibadah konvensional. Namun jangan lupa untuk menyapa jemaat yang ada di rumah atau pemirsa yang menyaksikan ibadah online dari mana saja. Dan yang terutama itu, yakinkan umat-umat Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menjamah hati dan hidup mereka. Meskipun kita nggak tatap muka langsung, tapi yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa melawat kita dimanapun kita berada ya. Oke. Dan yang kedua, di saat saudara-saudara semua sedang memimpin ibadah online, ingatlah waktu beribadahnya. Jadi kalau kita siaran langsung atau live streaming mungkin mudah ya. Kita live streamingnya pagi, kita salamnya kita gunakan selamat pagi saudara-saudara, karena memang
live streaming itu langsung pagi, langsung juga ditayangkan. Tapi kalau kita live recording, mungkin kita recordingnya itu malam, tapi untuk ditampilkan nanti di pagi hari. Jadi jangan lupa menyapa dengan selamat pagi ya, jangan selamat malam, nanti harus di tag lagi videonya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, bisa kalau recording itu bisa di tag sampai berkali-kali gitu. Cuman untuk menghemat waktu aja, jadi bisa lebih langsung gitu, lebih cepet. Oke, yang ketiga ini nih, jangan terpengaruh dengan adanya kamera. Nah, ini biasa terjadi untuk yang baru pertama kali atau baru awal-awal mulai rekaman. Biasanya grogi kalau ngelihat kamera, ada kamera yang menyorot kita di depan tuh, grogi. Ada kamera yang seliwer-seliwir kan, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas, bawah ke atas. Ketika ada kamera kita tuh grogi. Dan saya pernah mengalami itu tahun 2013, 2014 ketika di gereja kami itu ada acara TV yang digagas oleh Bapak Gembala kita. Itu namanya We See God in You, dan itu di situ ada isinya firman Tuhan, ada fragmen, ada puji-pujian. Nah, kalau mengisi puji-pujian itu kan rekaman. Nah, ketika rekaman, aduh ada kamera banyak, udah malah harus dibedakin dulu lagi kan. Mana cowok-cowok nggak biasa bedak-bedakan. Nah, ketika harus rekaman gua harus bedakan. Aduh. Nah, itu memang kadang-kadang bikin lama kita rekaman karena kita grogi dengan kamera. Tapi mari jangan terfokus ke kameranya. Mari fokus ke pelayanannya saja. Jadi kita benar-benar melayani sungguh-sungguh dengan penuh percaya diri. Dan sebenarnya untuk hari-hari ini sebenarnya bukan masalah ya untuk yang udah terbiasa dengan kamera. Kan zaman sekarang kamera itu bagus-bagus ya buat selfie kan. Apalagi yang sekarang biasa TikTokan kan ya, TikTok kan macam-macam tuh kan udah biasa lah ya. Buat saya kalau yang udah biasa kamera mah nggak akan terlalu masalah lah, nggak akan grogi-grogi banget. Oke. Nah, yang keempat tips dari saya adalah berani untuk menatap ke kamera. Nah, penting bagi para worship leader untuk menatap ke kamera gitu ya. Nah, terlebih kamera utama. Biasanya kalau kamera utama itu ditaruhnya di tengah-tengah kamera utama yang stay terus. Nah, mari buat kontak mata dengan kamera supaya jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang menyaksikan live streaming atau live recording itu merasa seperti ada komunikasi dengan WL-nya. Karena pasti akan kelihatan ketika kita tidak melihat ke kamera. Jadi pasti sebentar-sebentar kiri kan, terus kanan kan, gitu kan. Mari saudara-saudara, tapi nengoknya ke sono. nggak mau nengok kamera karena grogi. Mari beranikan untuk menatap kamera gitu kan. Nah, yang kelima adalah melayani Tuhan adalah memberikan hidup. Ada amin saudara-saudara? Melayani Tuhan adalah memberikan hidup. So, tidak perlu terlalu tegang, tidak perlu terlalu khawatir ketika nanti hasilnya akan seperti apa. Waduh, nanti jerawat saya kelihatan nggak ya? Nanti orang-orang melihat jerawat saya loh. Usah mikir gitu. Atau, aduh, saya ini kalau di shootnya dari angle tertentu, saya tuh kelihatan gemuk loh. Nggak usah mikirin itu. Ya, karena motivasi kita adalah melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak perlu memikirkan bagaimana hasil dari penampakan diri kita ini gitu ya. Nggak perlu terlalu memikirkan, dan omongan-omongan orang yang nanti melihat itu nggak usah dipikirin gitu ya, nggak usah memikirkan itu. Mari kita melayani Tuhan dengan motivasi yang hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu di masa-masa ibadah online ini
saya selalu berdoa untuk para worship leader semuanya supaya dapat tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan dengan baik, dan biarlah kita tetap terus di dalam naungan kasih Tuhan. Dan ini tips yang bisa saya bagikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.